adik-adik. Semoga adik-adik pada pagi hari ini dengan keadaan badan yang sehat ya. Perkenalkan, aku Kapinkan. Nah, pagi hari ini Kapinkan mau mengajak adik-adik untuk bersaat teduh. Nah, sebelum saat teduh kita mulai, Kapinkan mau adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab. Nah, terambil dari Kitab Kolose pasal 2 ayat 20 sampai 23. Kapinkan ulang ya. Kitab Kolose 2 ayat 20 sampai 23. Nah, biarkan Alkitab adik-adik tetap terbuka. Nah, kita akan berdoa bersama. Kapinkan mau adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga kami boleh bangun di pagi yang cerah ini dengan nafas kehidupan berasal dari Engkau. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit akan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga firman-Mu dapat kami muliakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Kapinkan akan membacakan firman Tuhannya ya, adik-adik dengarkan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu melakukan dirimu pada berbagai peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan pegang ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang dan yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah ajaran-ajaran manusia. Walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, peraturan-peraturan ini tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Peraturan yang dibuat manusia kadang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Namun bukan berarti adik-adik tidak harus taat peraturan. Sebaiknya adik-adik lihat lagi apa isi-isi peraturan-peraturan tersebut. Sesuai atau tidak dengan ajaran Yesus. Kalau tidak sesuai dengan ajaran Yesus, maka peraturan itu tidak ada gunanya. Paulus menasihati jemaat Kolose untuk tidak menaati peraturan yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus, karena peraturan tersebut dibuat untuk maksud dan tujuan kepentingan seseorang atau sekelompok orang hanya untuk menyenangkan mereka saja. Paulus juga menasihati adik-adik supaya hidup baik dan benar sesuai dengan ajaran Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik bagi semua ciptaannya. Adik-adik tidak boleh merasa disiksa dan dipaksa dengan banyaknya peraturan yang ada di dunia ini. Peraturan yang benar adalah firman Tuhan. Maka rajinlah membaca Alkitab supaya adik-adik dapat menaati peraturan yang benar dan mana peraturan yang tidak benar. Jika peraturan dunia sudah sesuai dengan ajaran Yesus, maka itulah yang harus adik-adik taati. Tetapi yang pasti banyak aturan yang memang baik dan bertujuan untuk kebaikan dan kenyamanan kita semua. Contoh, aturan lalu lintas, aturan di sekolah, tentang kerapihan, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan bu guru atau pak guru, datang ke sekolah tepat waktu, dan masih banyak aturan lain yang pasti lebih baik. Dan juga ada aturan yang dibuat di dalam rumah, seperti tidak boleh begadang, jangan banyak main HP, jangan banyak bermain, dan masih banyak lagi. Adik-adik yang taat pada firman Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus pasti akan melakukan dengan disiplin aturan-aturan yang baik itu. Amin. Nah, adik-adik, pesan dari firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus
sudah mengajarkan kita atau kepada adik-adik untuk peraturan-peraturan yang baik yang ada dimanapun kita berada atau yang di sekeliling kita. Jadi peraturan yang baik harus adik-adik ikuti, dan kalau peraturan yang tidak baik jangan diikuti, karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan umatnya berbuat hal-hal yang merusak nama Tuhan dan menyakiti hati Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau kita akan mengakhiri pembacaan kita pada hari ini. Kakak mau kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tadi kami sudah boleh mendengarkan dan membacakan sedikit firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kami dimanapun kami berada dan memberikan kami selalu hal-hal yang baik dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Dan juga berkatilah adik-adik kami dalam keseharian mereka, Tuhan, apapun yang mereka lakukan, setiap kaki mereka melangkah, Tuhan lindungi dan jaga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ungkapan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, saat ini saat teduh kita sudah selesai. Kapingkan mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah senantiasa mengikuti saat teduh kita dari awal, pertengahan hingga akhir ini. Sekali lagi atas nama Kapingkan pribadi mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dah.